Dulu mesra, sekarang seperti musuh. Lesti yang suka bergelayut di tubuh Rizky Bilar di sejumlah foto mesra, kini trauma berdekatan dengan suaminya. Tidak main-main, karena kadung sakit hati, Lesti ingin memenjarakan ayah dari putranya itu. Lantas, bagaimana hubungan Bilar dengan keluarga Lesti? Benarkah Bilar seperti kacang lupa pada kulitnya? Karena sebelum menikahi Lesti, dirinya hanya sekuter alias selebriti kurang terkenal. Apa kata sejumlah sahabat lama tentang sikap Bilar yang cenderung arogan sejak menikahi diva dangdut Lesti Kejora? Benarkah demi memikat Lesti, Bilar sering meminjam mobil mewah milik temannya? Seperti apa perang medsos antara fans fanatik Lesti dengan fans berat Bilar? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Rizky Bilar, riwayatmu kini. Dari skuter alias selebriti kurang terkenal, meski sudah warawiri di FTV dan bikin konten mesra dengan Cut Syifa, Syifa Haju, dan Dinda Hau, para mantan kekasihnya. Toh, pamor Bilar seolah mentok. Tak secemerlang aktor yang langganan masuk nominasi aktor terfavorit di sejumlah ajang penghargaan bergengsi. Setelah pacaran dan akhirnya menikah dengan Lesti Kejora, karir Bilar baru menggapai menara kesuksesan. Kehadiran Lestiana, diva dangdut termuda itu terus menebar berkah bagi karir dan kehidupan Bilar. Peraih Female Singer of the Year Indonesia Music Award 2021. Dan pemenangnya adalah, ayo Bun. Siapa ya? Tiga. Lesti! Masya Allah, Alhamdulillah lagi tidak ucapkan terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadi tanggung jawab yang besar untuk Lesti, di mana insya Allah kedepannya Lesti akan terus belajar dan insya Allah belajar terus supaya bisa menjadi penyanyi yang baik gitu, khususnya di industri musik dangdut. Akan tetapi banyak netizen yang menuding Bilar lupa bersyukur. Ilmu syukur yang didapat dalam kajian bahwa dengan bersyukur Tuhan akan menambahkan nikmat dan berkah, seolah dilupakan Bilar. Istri yang menopang karir dan ekonominya seolah disia-siakan dan diduakan cintanya. Kayaknya bukan ranah saya untuk berbicara dalam hal itu. Namanya pernikahan pasti akan ada up and down. Jadi kalau sampai terjadinya KDRT juga, itu kita harus lihat juga dari sebab akibat. Maksudnya bisa lihat dari sisi perempuannya seperti apa, kenapa bisa terjadi pemukulan. Nah bisa juga dari laki-lakinya kenapa dia bisa high temper. Jadi benar-benar dilihat dari dua belah sisi gitu loh. Gak bisa satu aja, makanya kalau sampai terjadi hal itu ya harus introspeksi diri satu sama lain dan dibicarakan secara baik-baik dulu ya sebelum ke ranah hukum.
Kalau kecewa ya pastilah ya, semua orang kecewa, nggak nyangka kok bisa sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan ini masalahnya bisa cepat selesai. Dari aku doanya itu saja, selesai dengan baik. Yang terbaik ya buat Lesti dan semuanya. Sebagai gimana ya, kalau aku sih ngelihatnya lebih ke arah disayangkan aja ya, kalau memang itu benar terjadi adanya gitu. Karena menurut aku sebagai laki-laki, layaknya laki-laki adalah laki-laki yang memang laki-laki sejati. Menurut aku dia tidak akan melakukan kekerasan terhadap perempuan, maupun itu dari verbal maupun secara fisik gitu. Karena kan istilahnya perempuan itu kan kodratnya sama Allah di dalam Islam aja sangat dijaga banget tentang itu gitu loh. Istri mana yang tidak sakit hati kala pengorbanannya dibalas pengkhianatan? Kabarnya sebelum aksi KDRT meletus pada 26 September lalu, Lesti sempat menguntit Bilar ke sebuah hotel dan mendapati sang suami berkencan dengan wanita idaman lain. Bisikan bucin Bilar kepada Lesti tak hanya lip service belaka. Lesti yang dulu juga bucin pada Bilar, kini ingin bikin kapok suaminya itu. Lalu benarkah sebelum Lesti melaporkan aksi KDRT ke polisi, Bilar sudah menjatuhkan talak 1 kepadanya? Klien saya bilang, itu jam 1-an. Habis itu bang, kami bicara kok bang berdua di tempat tidur. Kami bicara berdua, di tempat tidur kami bicara berdua. Kamu lihat nggak ada bekas-bekas merah di nggak tahu bang, nggak ke situ bang. Udah, setelah bicara sekitar jam 5 itu ribut lagi, ngamuk lagi Lesti. Akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau nenangkan diri lah daripada ribut-ribut terus kan, karena mertuanya pasti dengar nih, dia pikirkan saya nggak enak kalau dengan mertua, malu dia. Ketika dia menuju kamar mandi, kan ngamuk terus nih. Oke, kakak talak 1 kamu. Disitulah Lesti nyerang, ngamuk. Apa enak kali kakak mau talak Kiki gitu ya, talak dedek, nah, ditarik lah ininya. Tarik terus sampai putus lalungnya, ditepis lah sama siapa. Sebenarnya saya kan nggak bisa bicara nih, karena belum ada penyidikan. Seperti itu. Perpisahan jalan terbaik Pak Ustaz? Bisa. Saya selalu menganjurkan orang nggak pisah. Tapi lihat kasusnya. Dalam beberapa kasus yang jauh lebih parah dari ini, kita langsung bilang udah nggak masalah, udah pisah. Jika keluarga Lesti mendukung perceraian, keluarga Bilar berharap Lesti bisa memberikan kesempatan kedua kepada aktor bernama lengkap Muhammad Rizky Bilar itu. Tak heran sejumlah netizen pun mencerca Bilar dan keluarganya tebal muka. Bahkan di media sosial muncul meme-meme unik dan kocak yang menyindir Bilar sebagai suami yang getol mengeruk uang sang istri. Bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya, padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Udah hampir semua. Bisnis dia hancur. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kalau ini tidak benar.
Ini sekarang saya ingin membuktikan kepada penyidik, buktikan bahwa klien saya klien saya membanting-banting berkali-kali, harus dibuktikan dulu. Dan jika yang tidak benar, siapa yang bertanggung jawab? Sementara netizen sudah nyerang klien saya. Udah, ini semua kena mental. Yang kena mental itu bukan Lestiani, tapi klien saya dan keluarganya. Akibat pemberitaan yang setia, yang belum tentu benar. Di media sosial, fans fanatik Lesti dan penggemar berat Bilar pun perang opini. Sebagian menginginkan Lesti menggugat cerai. Sebagian lagi berharap Lesti memaafkan Bilar demi masa depan baby L karena manusia tak luput dari salah. Semoga setelah pulang di sana hatinya bisa lebih tenang, bisa membeli keputusan yang terbaik langkah ke depannya buat kehidupan dia sama baby L. Kalau saya pribadi, kalau memang dia benar-benar laki-laki dan gentle, seharusnya dia hadir untuk sekedar meminta maaf lah kepada ya istilahnya fansnya gitu kan. Iya, ke anak istrinya gitu, sekedar meminta maaf aja gitu kan. Ya, jika Lesti dan Bilar bercerai, banyak yang memprediksi karir Bilar akan berakhir. Setidaknya terpuruk dan sulit bangkit kembali. Bilar yang sekarang gemar pamer koleksi mobil mewahnya disebut bakal terjerembab ke strata sosial yang dipijaknya dahulu, di mana sebelum menikahi Lesti, dirinya sering meminjam mobil mewah kepada teman-temannya. Tadi sempat bahas masker katanya. Iya, jadi masker aku tuh ada masker. nih. Hijau pas sama warna. Sebenarnya ini yang lebih cocok warnanya. Oh iya. Wih, enggak ya? Ternyata ada juga dia labu. Aduh, jadi beder gua nih. Aduh, maaf ya. Ada ternyata dia lambu. Ya kan biar samaan kita apa deh. Iya. Ini keren banget ini. Gua itu pecinta BMW, Ki. Serius? Benar. Apa? Ini koleksi pertama apa? Berapa? E30. Dan nggak mau 30. pindah ke lain hati. Udah E30 aja. Tahun berapa tuh? 88, tapi 2 pintu. Klasik. Coupe 2 pintu. Terus pernah nyobain E36, cabriolet. Terus kemana tuh? Wow, ternyata setelah dicoba-coba, setelah ini feel ogot tuh tetap di E30. Karena? Nggak tahu, cinta aja sama itu mobil. Keren gitu, kotak gitu. Ini Kenapa? E46 bukan? Enggak, ini ini sebenarnya M ya? Ini M ya? Ini sebenarnya F30 Om. Oh, ini F30? F30. Oh, F30 diapain? Gua build up. Pantesan Gua build up jadi impor. Jadi impor ya? Gua build up jadi impor. Pada waktu itu dulu 2000 berapa? 2018-19 lah. Dia pas belum punya mobil kan minjem mobil aku buat jemput GBK-nya gitu. Ya udah Gel, gue support nih. Lu pakai aja mobil gua, lu jemput dah. Gue bilang GBK-nya dan sampainya akhirnya jadian. Akan tetapi, selebriti yang pernah mendapat sanksi sosial dari masyarakat seperti trio Ariel Noah, Luna Maya, dan Cut Tari mampu bangkit dalam karir dan kehidupan pribadi, plus berhasil mendapat apresiasi dari masyarakat. Jika Tuhan pernah mengangkat dan menurunkan derajat Bilar dalam sekejap, bukan mustahil Bilar bisa bangkit dari titik nadir karirnya. Lantas, bagaimana dengan Lesti? Apakah karir Lesti akan tambah berkilau pasca trauma KDRT? Soal hukum itu adalah soal apa? Kan ada penyelidikan, lalu kemudian ada proses di pengadilan sampai akhirnya ketuk palu. Itu kan prosesnya panjang. Nah, yang paling cepat direspon oleh masyarakat adalah memberikan komentar-komentar yang yang mengkritik, komentar pedas. Bahkan ada yang memaki, menghina dan sebagainya. Ya itulah hukuman sosial. Iya. Jadi karena mereka jadi public figure, harusnya memang ketika public figure melakukan tindakan pidana, kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, apapun yang tidak layak menjadi contoh, tidak layak menjadi panutan,
memang harus ada tindakan ini. Tindakan pertama, tindakan yang paling cepat itu kan dilakukan oleh masyarakat secara spontan, jadi hukuman sosial. Yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan aktivitas. Kalau dia penyiar, dia host, dia sedang mempunyai kontrak film, kontrak sinetron, FTV, series, iklan, yaitu pemilik iklan itu, pemilik produk-produk yang sedang melibatkan public figure itu kalau nggak ditarik cepat-cepat ya selesai. Itu kita bingungnya, orang TV itu kan ngerti hukum. Orang yang belum terbukti bersalah dia udah menghakimin, itu susahnya. Nggak boleh gitu seharusnya. Tapi ya itu serah stasiun TV kan. Ya kalau stasiun TV kan memang dulu kita anggap TV itu super power, dia bisa menggiring opini kemana-mana. Tapi sekarang enggak, bisa aja orang blacklist untuk tidak nonton TV itu, bisa aja. Support dan doa buat Lesti, semoga ini ujian yang ada sekarang ini tetap sabar dan menemukan jalan terang, dan doa terbaik lah dari aku sama istri buat Lesti. Apalagi istriku tuh ini banget, support banget dari awal, bahkan hari pertama pas ada kejadian dia jam 12 malam dia ke rumah sakit, saking sayangnya gitu dan doanya. Pokoknya support terus. Makasih ya Mbak.